Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi sakinah ghaitu 'am, nafi mubarak dawam, yadumu fi kulli 'am, ala marri sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bijahi Taha Rasul, juda Rabbana bil qabul, wa hablana kulla sul, Rabbi istajib li. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Thumma sala wa salam ala syafi'il anam, wa ali ni'mal kiram, wa sahbi wa tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الغير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis ta'lim dan dzikir Masjid Babur Rayyan yang kami hormati dan cintai, terkhusus para tetua masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, saudara kita Haji Ahyad, Bapak RT kita, guru kita Fahmi, guru kita Mahrus, dan kemudian para pengurus masjid kita yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niat akan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada malam hari ini. Kita buka dan kita niat akan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing para hamba Allah taala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan didapatkan daripada kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita kawal dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Tahukah pian kenapa bulan suci Ramadan? Di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa Ramadhanu sahru ummati. Sementara bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Artinya kada lain dan bukan, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala khusus
bagi umat Nabi kita Muhammad SAW beda lawan bulan-bulan lainnya. Nah, jadi pun kita sudah paham itu bulan khusus kesan umat Nabi Muhammad SAW, jangan pian sia-siakan. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan kita. Ya, hendak memberikan kemudian bahasa kita keridhoannya, keberkahannya. Jangan kemudian pian sia-siakan. Oleh karena itu, sampai dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu hasanatin bi asrati amsalihha illa sab'ati mi'ati dhi'f illa shaum fa innahu li wa ana ajibih. Setiap amal kebajikan, setiap amalan yang dilakukan pian semua anak cucu Adam, anak manusia, itu satu kebaikan aku bisa beri pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali urusan ibadah puasa. Puasa itu khusus kesan aku sorongan yang berikan pahalanya. Artinya apa, Bu? Bulan Ramadan tadi, puasa tadi, Allah Ta'ala turun tangan sorong, bahkan malaikat tidak tahu apa pahala yang mau dijulungkan kesan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, Bu, Pak, yang kedua sampai dikatakan pulang oleh baginda Nabi, somtu shaimin tasbihun, diamnya aja dianggap bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, goringnya dianggap ibadah. Tapi jangan salah paham, jangan salah tafsir. Kena puasa bawa bantal guling, hendak kemana? Ibadah. Wah, ngawur ini, kurang ngajar ini. Artinya pian apabila di bulan Ramadan, keuyuhan, misalnya baca Quran, sampai terdiam, terdiam di tamu pulang apa? Guring-guring, itu tetap dianggap ibadah. Jelas, jelas, itu maknanya. Mana ada, Bu, Pak, ya, di luar bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi lagi bagian pertama ada rahmat Allah, bagian kedua ada pengampunan Allah, bagian ketiga pembebasan dari api neraka bagi mereka yang sejatinya hukumannya, vonisnya penghuni neraka. Adanya di bulan Ramadan, diingat-ingat. Ditambah pulang ada Lailatul Qadar yang bobotnya lebih berat, pahalanya lebih berat daripada orang melakukan ibadah lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Sampai kapan? Sampai 1000 bulan. Lebih lagi. Nah ini, Bu, Pak, jelas dah. Jadi ini makanya sampai Abi pernah baca sebuah hadis, di antaranya Nabi Muhammad SAW diingatkan lawan malaikat Jibril, diutus jauh-jauh dari langit turun ke bumi, diingatkan, hai Muhammad, kekasih Allah, mun seandainya ada umat pian mendapati bulan Ramadan, inya kada memanfaatkan bujur-bujur sehingga kada dapat kebaikan, keberkahan, pengampunan, rahmat dari Allah Ta'ala. Ini tandanya orang sial, kada tahu diri, tahu terima kasih, bisa binasa inya, bisa masuk neraka inya. Semoga inya dijauhkan dari api neraka. Katakan amin Rasulullah. Sampai Nabi mengaminkan. Itu bahaya bulan pian. Jadi jangan disia-siakan. Bulan Ramadan. Yang kedua, setelah pian tahu apa itu bulan Ramadan, apa bulan Nabi Muhammad. Nah, Bu, Pak, lantas apa hikmah tujuan puasa? Nah, hikmah dan tujuan puasa itu kada lain dan bukan adalah menempa, mengendalikan hawa nafsu. Setan diikat di bulan Ramadan agar supaya pian bujur-bujur nak kawak total maksimal, nak menempa, mengendalikan hawa nafsu pian di bulan suci tadi yang penuh berkah, penuh dengan keridhaan Allah Ta'ala, agar supaya bujur-bujur pian keluar daripada bulan Ramadan berhak mendapatkan titel gelar la'allakum tattaqun.
agar kalian semua menjadi manusia-manusia bertakwa, berhak mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Apa fitrah, Pak? Fitrahnya manusia itu mun selama keadaan nafsu baik, manusiawi. Tapi gara-gara hawa nafsunya manusia kada manusiawi. Coba pengen lihat. Ada manusia dalam hidupnya buas, ganas seperti serigala. Hantam sana, hantam sini, sikat sana, sikat sini. Kada ada tahu lalu apa itu memberi maras. Kada berisi kasih sayang. Raja tega. Amun kada seperti itu, ada pulang, kada buas, kada ganas, tapi egois. Yang penting dirinya seorang happy, nyaman. Jadi gawiannya asik-asik aja, happy aja. Makanan, minuman, senang-senang. Ada apa kada gitu? Nah, ada. Bu, Pak. Kada manusiawi, kada pekah. Bu, Pak. Nih, ada yang tauma, ada yang serakah, ada yang licik, ada yang penuh tipu daya, ada yang otoriter, semua nafsu, kada manusiawi. Nah, jika kemudian orang puasa bujur-bujur, lepas itu semuanya penyakit-penyakit hawa nafsu, menjadi manusia yang kembali kepada kefitrahannya. Nah, seperti bayi, ya bayi kan kada berdosa, Bu, Pak, kada tahu. Dan begitu pulang inya kada bisa dosa karena ketika meninggal seperti bayi yang hanya dilahirkan oleh ibunya. Nah, kita kada bisa bertakwa gara-gara apa, Pak? Bu, nafsu. Takwa itu kan kalau menggapai perintah Allah, meninggalkan Allah Ta'ala. Manusia kada kawakan nafsunya. Nah, kembali lagi, jadi puasa itu tujuannya itu. Jadi kada semuanya orang mendapatkan semua berkat titel apa yang Allah Ta'ala siapkan buat orang-orang yang berpuasa ketika Ramadan, kecuali orang yang mengerti apa tujuan puasa tadi. Kada dapat kebaikannya, pahalanya apa yang Allah Ta'ala janjikan di bulan Ramadan tadi, rahmat, pengampunan, pembebasan, kada dapat selama dia masih melampiaskan, melajur hawa nafsu. Karena itu, Bu, Pak, ya, pian tahulah puasa itu dalam bahasa Arab saum atau siam. Artinya bahasa Indonesia mengendalikan, menahan diri. Menahan diri daripada apa? Kada lain dan bukan hawa nafsu. Jadi Habib sudah sampaikan, manusia kada bisa bertakwa gara-gara hawa nafsu. Manusia kada bisa manusiawi gara-gara hawa nafsu. Kata, nih, Bu, Pak. Jadi semua biang keroknya adalah hawa nafsu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengkritik, ya, apa biasanya orang Bajar. Nah, memamahi bagi orang-orang yang puasa tapi kada mengerti maksud tujuan puasa. Apa jar sidin? Berapa banyak orang puasa tapi memberi maras dari puasanya kada dapat apa-apa kecuali apa-apa? Lapar dan dahaga. Ditambah lagi yang kedua, pernah baca hadis riwayat Bukhari, bunyinya seperti ini. Bagi orang yang tidak paham tujuan maksud puasa mengendalikan hawa nafsu. Man lam yada qawla zurah wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang puasa, arti dan maksudnya, limba itu inya kada meninggalkan perkataan yang daripada hawa nafsunya, kada meninggalkan perbuatan yang sumbernya hawa nafsunya. Bagi Allah Ta'ala kada ada kepentingan, keperluan dari puasanya, cuman sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Ambil puasa kalian kayak ini, ambil. La ilaha illallah. Nah, Bu, Pak, nah, diingat-ingat ya. Karena itu, Bu, Pak, Habib membaca kitab At-Taqriyatus Sadidah fi Masailil Mufidah. Disebutkan di situ batasannya seperti ini. Puasa kan artinya mengendalikan hawa nafsu.
Jika pian melajur hawa nafsu yang terlarang, artinya yang haram, tetap digawai selain makan minum lah ya, selain hubungan badan. Nafsu kita ini kan banyak Pak Edi, dan nafsu mata, nafsu lisan, ya kan gitu, ya kan. Nah, ketika pian menggawe yang diharamkan, misalnya memandang yang haram, sebini yang kada boleh dilihat karena bukan mahram dipandang, itu hilang hikmah pahala puasa. Begitu pula di lisannya, nah mengatakan kata-kata yang haram. Apa yang haram? Dusta misalnya, menghibah misalnya, memandirkan orang, jadi orang Jawa ngerasani orang. Masih ada fitnah adu domba, nih hilang hikmah pahala puasa. Jelas yang haram bisa hilang. Sementara syahwat yang mubah, atau syahwat yang mubah, nafsu yang mubah. Contohnya apa? Nafsu yang mubah, misalnya puasa banyak goreng, kan boleh aja orang goreng. Tapi mau Ramadan goreng aja, jadinya makruh. Pas buka banyak makan, banyak minum, berlebihan, makruh. Sahur kayak gitu, 3 mangkok bakso, 5 piring soto Banjar, wadah 3 kotak, nah nyur anom 2. Kadang tambah lama orang puasa. Pasar wadah banyak, ya Pak. La ilaha illallah. Nih, jadi yang begituan, nah makruh. Banyak mandi, panas bebay, tiap jam mandi, makruh. Mandi kan boleh, tapi Ramadan aja makruh. Segar jadi makruh. Paham lah ya? Nah ini tadi, ini sampai seperti itu batasannya. Lah makanya Pak ini sampai kemudian disunahkan apabila ada orang yang menyebabkan kita terpancing hawa nafsu kita ketika Ramadan, disuruh mengingatkan, hei kita ini puasa. Misalnya ada orang mandirkan orang kah, dan mancing emosi kita marah, kita puasa, kena rusak, pahalanya habis. Amun kada paham, tinggalkan. Yang penting pian ingatkan diri pian sorong, aman. Sampai seperti itu tuntunannya syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami lah kira-kira. Nah supaya tidak rusak, tidak hilang. Nah makanya Bu, Pak, bagian yang kedua ini hal-hal yang haram, karena kemudian ada nafsu di situ, jika digawe ngarannya muhbitot, yang menggugurkan pahala dan hikmah puasa. Sementara makan, minum, hubungan suami istri itu jika dilakukan PRT namanya mufattirat, itu yang wajib diqodho. Yang kedua ini kada wajib diqodho, tapi tidak dapat pahala dan hikmah puasa. Seperti yang dikatakan baginda tadi, banyak orang puasa tapi memberi maras, kada dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ambil puasa kalian, mun cuma sekedar meninggalkan makan, ambil jangan Nabi, ambil, kada perlu, ambil sana. Nah, jelas lagi. Nah, diingat-ingat itu. Nah, ini ringkasannya ya. Yang ketiga perlu pian ketahui lagi, bagi mereka-mereka yang kada tahu, dipikir aja kan banyak di masyarakat awam, mood sudah batal puasanya dianggap sudah bebas inya makan minum. Kada seperti itu kisahnya. Jadi ada 6 kelompok manusia sudah batal puasanya tapi kada bebas makan dan minum. Siapa saja itu? Batal sudah puasanya tapi kada bebas makan dan minum. Yang pertama, orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa ada sebab. Nah, ini kada bebas makan minum. Nah, oleh karena itu dari dasar ini, hukum ini, kaidah ini Habib ingatkan, Habib kada setuju karena ini dasar hukum yang bagus. Bagi orang ada yang melajari, maaf ketika misalnya orang kada tahan, ada hasrat lawan bini, ada hubungan suami istri, diajari lawan guru tadi. Nah, supaya kamu kada kena membebaskan budak, mun kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, mun kada kawa memberi makan 60 miskin, batalkan dulu baru hubungan. Nah, bungul ini. Nih, yang batalkan dengan sengaja apa yang kada boleh bebas, apalagi kayak ituan. No taklah hendak diakali. Nah, hendak dibunguli. Nah, apa ini? Lihat ini kisah nyata Imam Syafi'i, cerdas.
Itu namanya kafaratul utma, denda yang benar. Imam Syafi'i pernah Pak dulu Bu kedatangan seorang baginda raja ke rumah Rus. Tahu-tahu raja ini mengatakan Imam Syafi'i, wahai Imam, ulun terjadi suatu kejadian. Ulun bulan puasa seperti ini terjadi hubungan suami istri. Apa hukumannya? Jarnya Sidin, pian terkena kafaratul utmah, ada denda yang besar. Ya, selain pian berdosa dan harus mengqadha puasa itu tadi. Apa denda ganalnya itu wahai Imam? Pian terkena puasa 2 bulan berturut-turut. Terkejut. Padahal urutannya jadi apa? Urutannya Pak? Yang pertama harusnya apa tadi? Yang pertama urutannya harus apa tadi? Merdeka kan budak dulu kan. Mun kada kawa baru puasa 2 bulan. Mun kada kawa baru beri makan 60 hari. Setelah Sidin boleh, terkejut para muridnya. Ya Imam, bukankah hukumannya itu urutannya merdekakan budak dulu? Limba itu mun kada kawa hanyar puasa 2 bulan berturut-turut. Mun kada kawa hanyar beri makan 60 hari. Kenapa pengen katakan langsung yang kedua? Lihat jawaban Imam Syafi'i. Yang melakukan ini raja. Sidin banyak duitnya, banyak budaknya. Mun seandainya hukumnya kayak itu, tiap harinya main-main. Bukankah hukum diulang untuk efek jerah? Bukankah hukum diulang untuk membuat dapat dihormatinya? Nah, kayak apa ikan? Nah, cerdas Imam Syafi'i. Ini malah diajari batalkan dulu supaya kada kena. Loh, ini kan manipulasi ini. Nah, ya berarti ini manipulasi. Ini pinter orang ini, orang berarti orang aneh ini. Ya Allah. Nah ini cari manipulasi. Karena boleh Pak itu. Nah, dia yang pertama Habib ingatkan, orang yang sengaja batalkan puasa kada bebas, apalagi diajari itu. Nah, paham lah. Nah Bu, Pak, perlu pian ketahui, orang terkena kafaratul utma itu karena bulan suci Ramadan. Apa maksudnya Beb? Seandainya misalnya maaf Pak Edi lah, ambil contoh. Pak Edi mengqadha puasa Ramadan, ya kan, di luar bulan Ramadan. Limba itu Pak Edi ada hasrat lawan bini. Mun seandainya dibatalkan kada kena kafaratul utma. Besok bisa. Jadi adanya kafaratul utma tadi demi kesucian bulan suci Ramadan. Meskipun yang diqadha ini Ramadan, kada kena. Makanya esok aja ding. Ini aku sudah perjalanan jauh 2 bulan kada ketemu ikam dan boleh? Tidak masalah. Jelas lah, kada ada dendanya. Itu khusus bulan suci Ramadan. Mau digawe kena denda itu. Jelas? Nah, satu. Yang kedua, mau ingatkan, yang perlu juga, yaitu masalah orang yang kada berniat puasa. Nah, meskipun lupa, mulainya setelah maghrib sampai sebelum subuh. Nah ini kan termasuk teledor. Nah konsekuensinya tahan sampai maghrib di luar bulan Ramadan wajib diqadha. Bu, Pak, oleh karena itu ya perlu pian ketahui berkaitan dengan niat ini, makanya supaya tidak terjadi kejadian seperti ini, pian kena di awal bulan niat puasa sebulanan penuh menurut pandangannya Imam Malik. Jadi gimana niatnya? Ulun sengaja puasa fardu bulan Ramadan sebulanan penuh di tahun ini lillahi ta'ala. Aman jika ada yang lepas. Tapi bukan berarti pian kada berniat tiap hari. Karena Imam Syafi'i memandang kada bisa. Puasa itu bukan ibadah yang satu, perlu niat tiap hari. Karena apa? Belum tentu manusia bisa puasa sebulanan penuh. Bujur apa kada? Bisa pian sebulanan penuh. Ada jaminan? Bisa garing. Mun bini-bini pasti datang bulan. Makanya perlu niat tiap hari. Nah caranya ini supaya kada kejadian seperti itu. Nah, pian kena di awal bulan juga ingatkan niat 1 bulan penuh. Jakanya kena Anda kada terawih, kada ada yang mengingatkan, aman sudah. Nah, kada usah, dah apa, kada batal.
Mun tadi meskipun lupa batal kan? Ada bebas makan minum, teledor ini. Sembrono jarinya orang. Tahan sampai maghrib. Di luar bulan Ramadan wajib mengqadha pulang. Jelas dah? Nah, Bu, Pak, yang menentukan masuk tidaknya bulan Ramadan begitu pula Lebaran itu pemerintah. Dan Nabi Muhammad SAW mengajak kita, memerintahkan kita untuk melihat ru'yah. Ada bukan hisab. Apa jarsidin? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah bulan sabit. Berlebaranlah juga dengan melihat sabit bulan sabit. Ampun kada kelihatan, sempurnakan 30 hari. Nah, ini ada konsekuensinya yang ketiga. Bila ada umat Nabi Muhammad mengira tanggal 30 Sa'ban sudah masuk 1 Ramadan karena umpat-umpatan, Beb, Saudi sudah masuk, Turki sudah masuk, kan banyak orang itu umpatnya. Kada taunya Pak RT dilihat belum kelihatan. Gimana nasibnya orang ini? Tetap tahan sampai maghrib, kena di luar bulan Ramadan, wajib mengqadha pulang. Nah, lihat Pak, ketika Habib baca ini hukum, luar biasa agama kita. Kena ada kejadian-kejadian seperti ini. Sudah ada hukumannya. Bu, Pak, ampun maaf, Habib ini kenal kapatuan lawan kekawanan ada di Timur Tengah, negara-negara Islam lah. Di seluruh dunia itu kada ada beda puasanya. Ini begini, ini begitu. Lebaran kada ada yang sampai 2. Adanya di Indonesia. Bingung nggak? Tidak ada. Pian tinggal di suatu negara, ada yang merentah. Nah itu. Ati Rasulullah wa ulu amri minkum ini. Enggak ada Indonesia aja. Direformasi semua. La ilaha illallah. Enggak ada. Indonesia aja. Indonesia aja yang ada. La ilaha illallah. Makanya mun kada ini kejadiannya nah, tahan sampai maghrib di luar rumah wajib diqadha. Mun pian merasa tahu ya pian sendiri, bukan abar-abar. Enak 4 Turki loh. Turki lawan kita beda Bang Ayat. Maghribnya beda, waktunya beda. Salatnya 4 Indonesia. Puasanya engko sini kada. Lalu Habib takon Mbak Edi. Kira-kira Pak Edi mun salat belum masuk waktu salat sah? Mun sudah di luar waktu salat sah? Qadha jadinya. Enggak sah kan? Harus di dalam waktu. Nah ini lucu kan? Puasa apa sembahyang 5 waktu 4 Indonesia nih. Saudi, Turki, Belanda kayak apa ya? Aneh kan? Nah, jelas kira-kira. Nah ini Bu, ada konsekuensinya. Nah yang ketiga tadi, orang mengira tanggal 30 Sa'ban sudah masuk Ramadan, ternyata belum. Nah, tahan sampai maghrib. Di luar Ramadan wajib diqadha. Yang keempat, orang mengira masih ada waktu sahur. Ini juga ceroboh ini, sembrono ini. Nah, pada sudah masuk 5 menit yang lalu. Kada mendengar dulu. Ya sudah batal. Kemak lanjut. Kada boleh. Tahan juga sampai maghrib. Di luar bulan Ramadan wajib qadha juga. Loh, hati-hati. Yang kelima, orang kira sudah maghrib. Gimana? Masuk kah ini? Nyaman benar nih. Harum. Siapa yang kelana? Bismillah. Hei, kurang seberapa jam? Nah, batal pulang. Kada bebas. Tahan sampai maghrib. Luar Ramadan wajib diqadha. Ingat, nah, ini semuanya karena kesembronoan, ya, gegabah. Ini bulan suci Ramadan. Kada bisa. Yang keenam, kemasukan banyu, ya, meskipun kada sengaja, yang apabila kemasukan banyu tadi lain kemasukan banyu yang disyariatkan atau diperintahkan. Loh gimana gambarannya Beb? Misalnya pian kemasukan banyu gara-gara mandi cari dingin, panas bener nah, masuk.
Beda mun mandinya tadi diperintahkan, seperti mandi Jumat kan disunahkan, mandi wajib kan diwajibkan. Nah, kemasukan kada batal karena disyariatkan. Jelas? Begitu pula kumur, misalnya kesan wudhu kada sengaja kemasukan, kada masalah. Mun kumur hendak menghilangkan bau muntung, bau banar nak masuk batal. Kedagok batal. Tahan sampai maghrib. Luar Ramadan wajib qada. Hati-hati. Misalnya ada yang takon nah Bib. Bib gimana Bib pas ulun berwudu umur nah. Kada taunya yang kelima masuk Bib ay. Loh, kelima. Ikam disunahkan berapa kali kumur? 3 kok 5 ya batal juga 5 kali kayak apa ini? Disunahkan 3 kali 5 kali. Batal. Nah ini banyak orang kada tahu, ini sudah batal tapi wajib ditahan sampai maghrib. Paham? Bu, Pak. Nah ini perkara-perkara yang wajib kalian ketahui. Nah, Bu, Pak. Selanjutnya cara mengqadha puasa. Cara mengqadha puasa itu ada 4. Ada yang wajib qadha puasa lawan bayar beras, fidyah. Siapa itu? Yang pertama bagi mereka yang membatalkan puasanya karena takut lain dirinya. Gimana gambarannya Bib? Misalnya ada seorang ibu petianan atau menyusui, sidin takutan munba puasa takut janinnya atau anak susuannya, boleh batalkan. Tapi mengqadhanya ini kada cukup qadha puasa aja, sambil tambah juga bayar fidyah. Jelas? Jelas? Kecuali apabila sidin takutannya itu khawatirnya kesan diri sorong atau dirinya lawan anaknya, cukup qadha puasa aja. Jelas? Jelas? Nah, nih ibu-ibu ingat-ingatlah. Nah, begitu pulang yang kedua, orang diisi hutang puasa Ramadan kada dibayar-bayar sampai datang Ramadan yang lainnya. Ini dapat dosa. Mun seandainya hendak bayar, kada cukup qadha puasa aja, bayar juga fidyah. Berapa Bib fidyahnya Bib? Yaitu 1 mud, 1 genggaman tangan Nabi, kurang lebih 8 on, 1 liter tiap hari. Kada dibayar lagi, dapat dosa lagi, tambah dosanya, berasnya yang bertambah, qadha puasanya tetap aja. Jelas? Yang kedua, Bu, Pak, orang yang cukup qadha puasa aja, banyak ini karena haid, karena garing, amlah, pingsan enggak, atau lupa niat seperti ini. Seperti ulun sebutkan tadi yang 6, qadha puasa aja. Yang selanjutnya cukup bayar fidyah aja, beras aja. Siapa ini? Bagi mereka yang sudah tua rentah atau sakit-sakitan kada kawa diharapkan kesembuhannya, cukup bayar fidyah. Beras setiap hari. Mun puasa kena bisa binasa, cukup beras. Yang terakhir nyaman, kada wajib qadha puasa, kada wajib bayar fidyah. Siapa ini? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada? Yaitu orang yang membatalkan puasanya karena hilang ingatannya. Oh, Pak, alhamdulillah kada ada yang mau lah. Berarti masih sehat ini semuanya. Oh, Pak. Nah, selanjutnya perlu pian ketahui ini bulan pian. Jadi manfaatkan bujur-bujur. Gimana cara menyambut Ramadan? Pian semestinya seharusnya beda dengan bulan-bulan lainnya. Ingat Nabi pian jika bulan Ramadan mengencangi sabuknya. Artinya sidin semangat. Melipat tilamnya. Kada guring lagi. Nabi itu ahli ibadah, tapi bulan Ramadan lebih ibadahnya. Nabi itu ahli sedekah, bulan lebih sedekahnya, sampai disebutkan seperti angin kencang. Karena bulan ini Allah Ta'ala sorong yang berikan balasan. Nah, jadi mun seandainya pian dulunya kada pernah sembahyang duha, yang biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, yang 4 rakaat, 6 rakaat, yang penting harus beda. Yang qobliyan 2 rakaat, 4 rakaat, yang witirnya asal 3, jambal 5, 7, terus paling banyak 11. Harus.
Yang kada pernah sembahyang tasbih diulas sembahyang tasbih. Mun kawat seminggu sekali, kalau tiap hari terasa tambah. Yang kada pernah hatamkan Quran, yang sudah hatamkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan 2 kali. Itu cara. Itu baru-baru menyambut bulan Ramadan. Paham Bu, Pak? Namun seperti itu, biar insya Allah akan mendapatkan semua kebaikan keberkahan bulan Ramadan. Dan ingat ya, apabila pian hendak tahu orang yang keterima bulan puasanya itu setelah bulan Ramadan, biasnya itu ada. Nah, 30 hari membiasakan ketaatan, biasakan kebaikan, biasakan kepekaan dengan sesama. Di luar bulan Ramadan tetap itu ada. Ada hilang lalu, mau hilang lalu terus jasanya bocor itu. Nah, itu bisa jadi cuma sekedar menggugurkan kewajiban, dapat lapar dan dahaga. Lebaran kembali ke laptop, iya, ke habitat. Makanya jar Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, laisal id bilubsin jadid, walakinal id man kana imanahu yazid. Lebaran itu bukan artinya sekedar pakaian hanyar. Ini kan lebaran kita ini, pas ini. Lebaran bukan artinya makan-makan, minuman, jalan-jalan. Akan tetapi lebaran sebujurnya itu orang ditempa hawa nafsunya, imannya bertambah, yakinnya tambah kokoh, Islam istiqomahnya nampak muncul, itu kemenangan. Jadi kemenangan itu, lebaran yang patut dirayakan itu orang yang hari-harinya kada ada maksiat, dosa karena wujud rayu hawa nafsunya. Nah, lebaran seperti ini yang bukan sekedar pakaian hanyar, jalan-jalan, makan-makan, kada setahun sekali jadi. Hari ini ada lebaran, esok ada lebaran, bahkan sampai ajal kami menjumpai kami selalu ada lebaran. Karena apa? Kami kada terbuai tertipu oleh hawa nafsu kami hingga ajal menjumpai kami. Itulah kemenangan. Itu lebaran yang patut dirayakan. Nah, jadi mungkin hendak tahu itu. Mudah-mudahan pian termasuk orang-orang tersebut. Jadi ini ulun sampaikan demi untuk menyambut hikmah ya, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini semakin baik daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini akan mendapatkan kelanjutan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan adzan. Oh ya tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffasat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala
سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الصالحين من أهل السماوات والأراضين ورضي الله تبارك عن كل ساداتنا جل القادر عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وآل وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشفنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين ودرجك رفعنا أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما عملنا من أموال خيرا هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازل بركة شاملة وصدقة متقبلة قدم ونهدي ثواب ذلك الله بك وصبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين ثم إلى جميع أهل بيته وأزواج ذريته أجمعين ثم إلى جميع كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العلماء العاملين والأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى سيدنا الإمام المحاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا علوي عم الفقيه وجميع ساداتنا علي أبي علوي سورهم وفورهم وجميع الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى من اجتمعنا هنا بسببهم وتلونا لأجلهم ببارك الفقراء إلى رحمتك ومغفرتك ورضوانك إلى حسين الوالد الأحب حاسم بن أحمد باعبد وأمنا السيدة بنت أحمد الحبشي وأصولهم وفروعهم جميع الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى المرحوم المغفور له الأستاذ الجور أحمد الزهري سليان نور بن عبد الله ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع الحقوق علينا وعليكم أجمعين ثم إلى أرواح جميع جيراننا وأصحابنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم وعم الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استهين عن اللهم اجبر انكسارنا فلا تخيب دعانا ورجاعنا اللهم كثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز المساوي وذنوبهم اللهم اجعل فكاك أنه من النار
وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة معهم مصيرهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة من غفور النيران يا رب العالمين وادخلنا وأيهم بعدهم في طاعتك ورسولك بدخول أعلى فردوس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين وفعل كذلك بوالدينا وذريتنا وأحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.